Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Singkat Kerajaan Singosari. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Masa kekuasaan Kerajaan Singosari. Yang pertama, masa pemerintahan Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung dan mengalahkan Raja Kertajaya, Ken Arok menobatkan diri menjadi raja yang bergelar Rangga Rajasa Sang Amurwabhumi. Dalam menjalankan pemerintahannya, Ken Arok atau Rajasa Sang Amurwabhumi menempatkan ibu kota kerajaan di Kutaraja, serta memerintah antara tahun 1222 sampai dengan 1227 Masehi. Menurut Mulyana, sebelum dipersunting oleh Ken Arok, Ken Dedes sudah mengandung anak dari Tunggul Ametung yang diberi nama Anusapati. Sedangkan Ken Arok dari perkawinannya dengan Ken Dedes memperoleh 3 orang putra dan seorang putri, yaitu Mahisa Wongateleng, Panji Saprang, Anikbaya, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari istri selir yang bernama Ken Umang juga memiliki 3 orang putra dan seorang putri, yaitu Panji Tojaya, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Pada saat Ken Arok atau Rajasa Sang Amurwabhumi menobatkan anaknya dari Ken Dedes yang bernama Mahisa Wongateleng menjadi raja di Kadiri, hal tersebut menimbulkan Anusapati merasa diperlakukan tidak adil dan dalam hatinya memberontak. Anusapati beranggapan bahwa seharusnya dirinya yang memiliki hak besar pertama dalam pewarisan sebuah kekuasaan karena merupakan anak tertua di antara adik-adiknya yang lain. Kemudian Anusapati mengeluh pada ibunya tentang hal tersebut. Ken Dedes menceritakan bahwa sebenarnya Anusapati bukan anak dari Rajasa Sang Amurwabhumi, melainkan anak dari Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Rajasa Sang Amurwabhumi pada saat belum lahir. Cerita tersebut menimbulkan kemarahan yang besar di benak Anusapati. Kemudian secara langsung meminta keris Empu Gandring yang pernah digunakan Raja Sang Amurwabhumi untuk membunuh ayahnya, yang pada saat itu masih tersimpan di dalam keraton Tumapel atau Singosari, dan Ken Dedes memberikannya. Dalam membalaskan dendam ayahnya, Anusapati menyuruh orang pengalasan untuk membunuh Raja Sang Amurwabhumi dengan keris Empu Gandring tersebut. Setelah berhasil membunuh sang raja, pengalasan itu langsung bergegas lari untuk memberi laporan kepada Anusapati bahwa sang raja telah terbunuh serta mengembalikan keris tersebut. Anusapati sangat bangga mendengarnya dan segera memberikan hadiah kepada pengalasannya. Beberapa waktu kemudian, tindakan pengalasan itu telah diketahui oleh pihak kerajaan bahwa dirinya yang membunuh sang Raja Amurwabhumi. Dengan segera pengalasan itu terkena amuk dan Anusapati juga ikut dalam amukan itu. Kemudian Anusapati membunuh utusan atau pengalasannya sendiri. Rajasa Sang Amurwabhumi meninggal pada tahun 1227 Masehi dan hanya berkuasa di Tumapel atau Singosari selama 5 tahun. Sepeninggal Rajasa Sang Amurwabhumi, kekuasaan dipecah menjadi 2, yakni kekuasaan Kediri di bawah pimpinan Mahisa Wongateleng dan kerajaan Tumapel atau Singosari di bawah pemerintahan Anusapati. Yang kedua, masa pemerintahan Anusapati. Anusapati memerintah kerajaan Tumapel atau Singosari
selama 20 tahun, yakni antara tahun 1227 sampai dengan 1248 Masehi. Pada awal pemerintahannya berjalan dengan aman dan tentram. Akan tetapi pada tahun 1247 Masehi, anak dari Ken Arok atau Rajasa Sang Amurwa Bumi dengan Ken Umang yang bernama Tojaya tidak senang melihat kematian ayandanya dan berjanji akan balas dendam. Anusapati dalam hal itu juga sudah mengetahui dan selalu waspada dengan penjagaan pengawal-pengawalnya. Akan tetapi, pada suatu hari, Tojaya mengajak Anusapati bermain sabung ayam. Dalam pertemuan itu, Tojaya berpura-pura meminjam keris Empu Gandring kepada Anusapati, dan Anusapati meminjamkannya. Pada saat pertandingan ayam berlangsung, pandangan Anusapati tertuju pada perkelahian ayamnya tanpa memperhatikan kewaspadanya terhadap Tojaya. Kesempatan itu digunakan oleh Tojaya untuk menghunuskan keris Empu Gandring yang dipegangnya ke arah tubuh Anusapati serta menikam sampai mati. Kematian Anusapati terjadi pada tahun 1248 Masehi. Kemudian jenazahnya dimuliakan di Candi Kidal. Yang ketiga, masa pemerintahan Tojaya. Sepeninggal Anusapati pada tahun 1248 Masehi, Tojaya berhasil naik tahta menjadi Raja Tumapel atau Singosari. Akan tetapi, pada masa pemerintahannya tak berjalan lama. Hal ini disebabkan adanya rasa takut akibat perbuatannya membunuh Anusapati. Tojaya beranggapan adanya tokoh yang akan balas dendam kepadanya. Pada saat upacara penobatannya, Tojaya menaruh curiga terhadap Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Kemudian dirinya berbisik kepada para menteri dan abdinya yang bernama Pranaraja. Para menteri dan Pranaraja memberikan nasihat kepada Tojaya bahwa Ranggawuni dan Mahesa Cempaka sangat membahayakan bagi pelaksanaan pemerintahannya. Nasihat itu menimbulkan kemarahan di dalam diri Tojaya, sehingga memanggil Lembu Ampal dan memberinya perintah lewat bisikan supaya membunuh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka. Dalam perintah tersebut, jika Lembu Ampal tidak berhasil membunuh mereka, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhannya. Ternyata bisikan Tojaya didengar oleh salah satu pendeta kaum Brahmana yang juga menghadiri acara penobatan itu. Kemudian pendeta tersebut menasihati Ranggawuni dan Mahesa Cempaka untuk bersembunyi di rumah Panji Pati-Pati. Dalam mencari Ranggawuni dan Mahesa Cempaka, Lembu Ampal tidak berhasil menemukannya, sehingga dirinya tidak berani menghadap Tojaya karena takut akan dibunuhnya. Selanjutnya, Lembu Ampal berbalik memihak Ranggawuni dan Mahesa Cempaka, serta menceritakan tentang apa yang sebenarnya akan dilakukannya karena perintah dari Tojaya. Kemudian, Lembu Ampal bersedia mengambil sumpah setia untuk membuktikan dirinya tidak berkhianat. Dan setelah itu, dipersilakan pulang. Setelah itu, hasutan Lembu Ampal menyebabkan perselisihan antara Regu Rajasa dan Regu Sinelir. Karena Tojaya akan menghancurkan kedua belah pihak yang berselisih. Kemudian kepala Regu Rajasa dan kepala Regu Sinelir juga mencari Ranggawuni untuk meminta perlindungan, dan Ranggawuni memberikan nasihat kepada mereka. Pada saat senja, orang-orang Sinelir maupun Rajasa yang bersenjata lengkap berkumpul di rumah Panji Pati-Pati. Mereka menyiapkan serangan yang akan dilancarkan
kepada Tojaya. Secara serentak, mereka langsung menyerbu istana yang mengakibatkan Tojaya lari saat melihat serangan tersebut. Akan tetapi, Tojaya terkena tusukan tombak dan tidak dapat berjalan. Setelah keributan itu mereda, pengikut-pengikutnya mencari dan mengasingkan ke Katang Lumbung. Dan sampai di Katang Lumbung, Tojaya meninggal dunia. Yang keempat, masa pemerintahan Wisnuwardana. Setelah selamat dari ancaman Tojaya, Ranggawuni dan Mahesa Cempaka dinobatkan sebagai penguasa berikutnya. Hubungan mereka sangat akrab, yang dimulai dari saat bersembunyi karena ancaman Tojaya sampai pada masa pemerintahannya. Kemudian Ranggawuni pada tahun itu juga dinobatkan menjadi Raja Tumapel atau Singosari yang bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Sedangkan Mahesa Cempaka dinobatkan sebagai Ratu Angabaya, pembantu utama raja, yang bergelar Narasingamurti. Kitab Negara Kertagama dalam Selamat Mulyana menceritakan bahwa pemerintahan antara Wisnuwardana dan Narasingamurti seperti kerjasama antara Dewa Wisnu dan Dewa Indra. Selain itu, Panji Pati-Pati yang pernah menyelamatkan mereka dari ancaman Tojaya diangkat menjadi Dharma Digarana atau hakim tertinggi dalam kerajaan. Hubungan baik antara Panji Pati-Pati dengan Wisnuwardana dan Narasingamurti dapat berlangsung baik sampai keturunan mereka. Wisnuwardana mempunyai seorang anak hasil pernikahannya dengan permaisuri Waninghyun yang bernama Kartanegara pada tahun 1555 Masehi. Wisnuwardana masih memerintah di Tumapel sebagai Raja Agung yang menguasai wilayah Jenggala dan Panjalu. Sedangkan Kertanegara pada tahun 1254 Masehi dinobatkan oleh ayahnya sebagai Raja Mahkota yang memimpin raja-raja bawahan dan memerintah di Daha atau Kadiri, serta mengambil nama Abhiseka Sri Kertanegara. Pada penobatan itu, ibu kota Kutaraja Baru berganti nama menjadi Singosari. Pada tahun 1268 Masehi, Raja Wisnuwardana meninggal dan dimuliakan di Candi Jago. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Kartanegara yang pada tahun 1270 Masehi naik tahta menjadi Raja Agung dan memerintah seperti ayahnya, serta menguasai wilayah Singosari dan Kadiri. Yang kelima, masa pemerintahan Kertanegara. Setelah berhasil naik tahta pada tahun 1270 Masehi, dalam politiknya, Raja Kertanegara memiliki cita-cita memperluas kekuasaannya yang meliputi daerah-daerah di sekitar kerajaan Singosari. Langkah pertama yang dilakukannya yaitu menyingkirkan tokoh-tokoh yang mungkin menentang atau menjadi penghalang. Pada saat itu juga terjadi penurunan jabatan dari pembesar-pembesar kerajaan yang menjabat sejak pemerintahan Raja Wisnuwardana, karena Prabu Kertanegara ingin segera mengadakan perubahan secara besar-besaran dalam bidang administrasi maupun kegiatan politik ekspansinya. Pejabat yang telah lama mengabdi di kerajaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan politik baru yang dijalankan oleh Raja Kertanegara. Hal ini menyebabkan kegelisahan antara para pengawal kerajaan dan rakyat, serta menimbulkan kemarahan yang besar kepada mereka yang diturunkan jabatannya. Mereka yang diturunkan jabatannya antara lain patinya sendiri yang bernama Kepu Arema atau Raganata diganti dengan Kepu Tengah atau Aragani. Yang bernama Kepu Arema atau Raganata
diganti dengan Kebo Tengah atau Agarani. Sedangkan Raganata dijadikan Adiyaksa atau penasihat raja di Tumapel. Kemudian, orang yang kurang dapat dipercaya karena terlalu dekat dengan Kadiri yang bernama Banakwide dijauhkan dan diberi jabatan sebagai Bupati Sumenep atau Madura dengan gelar Arya Wiraraja. Kemudian terjadi sebuah pemberontakan yang bernama Kelana Bayangkara atau Jaya Raja. Meski pemberontakan itu dapat ditumpas, namun sangat menghambat pelaksanaan gagasan politik yang dijalankan oleh Kertanegara. Karena dalam pengiriman pasukan ke seberang lautan harus tuntas dulu masalah yang terjadi di dalam negeri. Raja Kertanegara tak pernah mendengarkan nasihat dari Raganata bahwa ekspedisi Pemalayu yang dilaksanakannya itu akan hanya membawa petaka untuk dirinya dan kerajaan. Raja Kertanegara tetap bersikukuh untuk mengirimkan pasukan ke Sumatera. Setelah 5 tahun pecahnya pemberontakan tersebut, baru pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanegara mengembangkan sayapnya ke Sumatera Tengah dengan mengirimkan pasukan ke sana yang berlangsung sampai tahun 1292 Masehi yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pemalayu. Hal ini menunjukkan karena yang ingin dikuasai adalah Sumatera Tengah, pasti kerajaan yang akan ditaklukkan adalah Sriwijaya. Pada ekspedisi Pemalayu, Kartanegara berhasil melemahkan Sriwijaya dan menguasai tanah Melayu. Pengiriman pasukan Singosari ke Suwarnabumi atau Sumatera hanya bertujuan supaya Raja Mauli Warmadewa yang bersemayam di Dharmasraya yang berpusat di Jambi dan juga penguasa Selat Malaka dapat tunduk begitu saja kepada Raja Kertanegara. Hasil ekspedisi Pemalayu dapat diketahui dari prasasti yang dibahatkan di Alas Arca Amogapaca yang didapat dari Sungai Langsat, daerah Hulu Batanghari, dekat di Junjung. Pada prasasti itu diterangkan bahwa dalam tahun 1286 atas perintah Maharaja Diraja Sri Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa, sejumlah arca Amogapaca beserta 13 pengikutnya seperti arca di Candi Jago dipindahkan dari bumi Jawa ke Suwarnabumi, nama Sumatera dulu. Penempatan arca Dharmasraya itu dilakukan di bawah suatu panitia yang terdiri dari 4 orang pegawai tinggi. Dan atas hadiah itu, rakyat Melayu sangat bergirang hati, terutama rajanya yang bernama Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Negara Kertadama dalam Sukmono tahun 1973 dapat diketahui bahwa pada tahun 1284 tahun Masehi, wilayah Bali dapat ditaklukkan oleh Raja Kertanegara. Wilayah lain yang juga ditaklukkan meliputi Pahang, Sunda, Bakulapura, Kalimantan Baradaya, dan Gurun atau Maluku, termasuk wilayah yang berada dalam lingkungan Kerajaan Singosari. Selain itu, Raja Kertanegara juga mengadakan hubungan politik dengan penguasa dari Kerajaan Champa di Kamboja yang bernama Raja Simawarman III, di mana Raja Simawarman III mempunyai 2 orang istri. Seorang diantaranya adalah adik dari Raja Kertanegara bernama Tapasi. Karena menurut prasasti Posa di Hindia Belakang, Tapasi berasal dari Jawa. Pada saat Kerajaan Champa diserang oleh Kerajaan Anam, Tapasi melarikan diri ke Jawa. Ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Raja Kertanegara tak selamanya berdampak baik. Keruntuhan Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara disebabkan
penguasa lebih mementingkan politik luar negerinya, yaitu dalam ekspedisi Pemalayu dan menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara, sehingga Raja Kertanegara tidak tahu adanya serangan musuh dari belakang. Kejadian dengan Tiongkok dan perginya pasukan Singosari ke Sumatera yang sampai sekian lama belum kembali dimanfaatkan oleh mantan pembesar-pembesar kerajaan Singosari yang dulu diturunkan atau dipecat dari jabatannya. Mereka memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk melampiaskan kemarahannya. Ternyata apa yang pernah menjadi nasihat dari Rakanata telah terjadi. Pada saat itu, mantan pegawai bernama Wiraraja mengirimkan surat kepada Raja Bawahan Singosari yang berkuasa di Kediri bernama Jayakatwang untuk menggulingkan kekuasaan Kartanegara. Jayakatwang sebenarnya adalah kemenangan Raja Seminingrat, jadi masih saudara sepupu dari Kertanegara. Sedangkan Wiraraja adalah mantan pejabat Singosari. Pada saat itu diberikan kekuasaan oleh Kartanegara menjadi bupati di Sumenep, Madura. Surat Wiraraja itu berisi bahwa Singosari dalam keadaan kosong dan tak ada lagi orang yang bisa diandalkan. Rakanata adalah satu-satunya pembesar, tetapi ia sudah tua renta. Meskipun demikian, Prabu Kertanegara segan untuk menyadari hal itu. Selain itu, Prabu Kertanegara juga segan untuk mengakui kekuasaan Kaisar Kubilai Khan dengan mencacat dahi seorang utusan kaisar dari Tiongkok itu yang bernama Mengki. Setelah itu disuruhnya pulang. Setelah membaca surat dari Wiraraja, Jayakatwang bertanya kepada utusan yang membawa surat itu, yang bernama Wirondaya, tentang kondisi kerajaan Singosari. Maka Wirondana menjawabnya bahwa semua rakyat keberatan dengan pemerintahan Kertanegara dan semua pegawai istana digantikan dengan tokoh-tokoh baru. Sekaligus nasihat dari Rakanata tidak pernah didengarkan oleh Kertanegara. Kemudian Jayakatwang menanyakan pendapat kepada Patih Mahesa Mudarang, dan kemudian dijawabnya bahwa pendahulu hamba yang bernama Prabu Dandang Gendis atau Kertanegara Kinasah atas pemberontakan pendiri kerajaan Singosari yang bergelar Raja Rajasa, Prabu Kertajaya beserta bala tentaranya musnah karena tindakan Ken Arok. Maka hamba minta Padukala yang mempunyai kewajiban membangun kembali kerajaan Kediri dan membalas kekalahan Prabu Kertajaya. Setelah membaca surat dari Wiraraja serta nasihat dari Wirondaya dan Patih Mahesa Mudarang pada tahun 1292 Masehi, atas nasihat tersebut meletuslah sebuah serangan yang dilancarkan oleh Jayakatwang terhadap Singosari yang berasal dari dua jalur yang berlawanan, yakni melalui jalur utara. Tentara Jayakatwang meski tidak begitu kuat, tetapi mereka mengacau sepanjang jalan dan menimbulkan kegaduhan di daerah ibu kota kerajaan Singosari. Sedangkan melalui jalan selatan, pasukan induk bergerak secara diam-diam. Prabu Kertanegara mengira serangan hanya datang dari utara saja. Maka hanya mengerahkan kedua menantunya yang bernama Raden Wijaya dan Ardaraja. Ardaraja adalah anak kandung dari Jayakatwang. Jadi, antara Kertanegara dan Jayakatwang sebenarnya hubungannya adalah besan. Dengan mengirimkan kedua menantunya itu, pasukan Kediri yang menyerang dari sebelah utara berhasil dipukul mundur dan terus dikejar. Akan tetapi, pasukan yang bergerak dan menyerang dari selatan berhasil masuk ke dalam kota dan keraton Singosari untuk melakukan serangan, sehingga Raja Kertanegara beserta mantan patinya yang bernama Rakanata dan pendeta-pendeta terkemuka
yang sedang mengadakan upacara Tantayana di dalam Candi Singosari. Semuanya ikut terbunuh dalam serangan tersebut. Dari keterangan di atas, bagian terpenting adalah nama Singosari ternyata baru digunakan pada saat Sri Kertanegara diangkat sebagai Raja Bawahan Yuwaraja di wilayah Kediri. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.